Halo Sobat Emak, selamat datang di Diary Emak bersama aku, Emak Tian. Dan hari ini aku mau masak menu simple, masakan atau makanan kesukaan dari keluarga aku ya. Aku mau masak sayur bayam, terus sambal balado ikan cuek potong, dan tahu Bandung digoreng. Nah, ini tadi aku beli tahu kuning Bandung itu 10 buah. Itu harganya 6.000 dan ini mau aku bumbuin pakai masako sapi dan ditambah garam sedikit. Lalu kemudian dicampur air secukupnya dan diaduk. Dan ini apa ya? Sebenarnya sih nggak usah pakai bumbu-bumbu yang lain ya. Jadi pakai masako itu aja udah sedap gitu, sudah enak. Setelah itu jangan lupa tahunya dibesat-besat sedikit gitu ya, pakai pisau ditusuk-tusuk gitu biar bumbunya itu menyerap ke dalam tahu. Oke, ini cuek potong yang tadi aku beli ya. Aku beli 10.000 di pasar. Terus ini bumbu sambal ladonya, sambal balado. Terus ini bayam yang sudah emak potong-potong. Dan jangan lupa sebelum dimasak harus dicuci dulu ya. Selanjutnya emak siapin bumbu untuk mending bayam ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, temu konci, dan daun salam. Untuk baladonya semua bahan itu emak rebus pakai air sedikit ya. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai, tomat itu emak rebus pakai air sedikit karena ini emak mengikuti resep dari ibunya emak. Karena beliau bilang kalau misalkan direbus dulu itu rasanya tuh lebih sedap, juga baunya itu nggak bau langu gitu ya. Dan ini emak udah coba dari emak apa ya, dari emak nikah gitu ya, dan udah jadi ibu rumah tangga ini emak coba resepnya dan ternyata memang benar gitu, rasanya beda kalau nggak direbus dulu. Nah, ini emak ngerebus jagung untuk bayam ya, bening bayam. Nah, ini yang tadi emak bilang bahan untuk sambal balado emak rebus dulu dengan air sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti setelah mendidih, setelah kelihatannya sudah oke lah ya, udah mateng gitu, tinggal dimatikan aja. Nah, ini bahan untuk bening bayam, bawang merah, bawang putih, salam, dan lengkuas. Nah, yang mak lupa adalah temu kunci. Jadi mau udah nyari-nyari itu kunci nggak ada, adanya kunci motor sama kunci rumah. Ya, ini tongkol cueknya ya. Nanti mau mak goreng. Terus ini bayam tadi yang udah mak cuci, dan ini tahu Bandungnya yang sudah mak rendam. Jadi nanti tinggal digoreng. Oke, ini penampakan dapur emak kalau lagi masak ya. Sedikit berantakan. Nah, itu. Dan di sini memang emak terbiasa untuk cucian-cucian yang ini emak cuci dulu gitu ya, biar nanti setelah selesai masak cucian piringnya nggak numpuk.
Oke, lanjut kita goreng cue potongnya. Nah, ini mak goreng. Jangan lupa ya, kalau lagi goreng ikan cue potong ini nih, kalau emak ya, kalau emak tutup. Nah, nih emak tutup, karena minyaknya itu nyiprat kemana-mana gitu. Dan ini tadi ya, bahan balado yang udah merebus. Dan ini kenapa emak ulek, karena Pak Su itu, suamiku itu lebih suka kalau sambal itu tuh diulek daripada di blender. Katanya rasanya tuh kalau di blender itu rasanya aneh. Menurut Mas sih sebenarnya sama aja ya, tapi ya udahlah, ngikutin kemauannya suami aku. Oke, ini tadi bayamnya apa namanya, bumbunya tadi udah aku rebus ya. Setelah sedikit baunya sedikit harum, baru masukin bayamnya. Kita aduk sebentar. Dan setelah agak setengah matang, baru kita masukin bumbu-bumbunya ya. Itu makasih garam, terus ini masako sapi ya, paroan tadi ya, sama yang buat tahu. Jadi setengah bungkusnya lagi buat tahu tadi. Dan juga emak kasih gula sesuai selera. Nah, ini semua seleranya aku ya, seleranya keluarga kita ya, seleranya emak. Jadi kalau misalkan sobat emak punya enaknya dikasih ini ya silakan. Ini bahan yang ada, dan ini rasa lidahnya keluarga emak. Oke, sekarang Mas siapin minyak untuk goreng sambal baladonya. Nah, ini yang udah mau ulek ya. Jadi kalau direbus itu enak gitu, kalau diulek itu gampang halusnya ya. Nah, itu warnanya merona banget, merah merona banget. Dan ini kita masukkan tadi baladonya, terus emak kasih masako seperti biasa. Terus kasih garam dan kasih gula pasir. Dan di sini yang emak lupa adalah emak lupa pakai gula merah. Sebenarnya harusnya dikasih gula merah tadi, karena ini emak lupa ya, harusnya dikasih gula merah. Nah, terus ini kita tunggu, kita aduk terus sampai keluar minyaknya. Nah, kayak begini ya, sampai keluar minyaknya. Ini berarti tandanya cabenya, bumbunya itu udah matang sempurna. Lalu kemudian dimasukin ikannya, diaduk-aduk sampai merata, sampai si bumbu baladonya ini menyatu sama ikannya. Jadi biar menyerap gitu ya ke dalam ikannya. Warnanya ya sedep banget ini, makan pakai nasi anget-anget, mantul pokoknya. Ya, lanjut emak goreng tahu ya, yang tadi sudah dibumbuin. Nah, tuh ini tahu kesukaannya si kakak ya, dia tuh suka banget sama tahu Bandung ini. Bahkan dia kalau digado itu bisa sampai 2. Makanya ini 10 biji ini biasanya habis buat dia sendiri. Tara, ini dia masakan emak hari ini. Ada sambal balado cue potong, tahu goreng Bandung, dan yang paling segar-segar nih ada sayur bening bayam sama jagung. Sedap banget deh. Ini kira-kira udah jam berapa ya? Kalau nggak salah dia udah jam 12 siang ya, hampir setengah 1. Jadi udah masakannya sudah ready. Jadi emak tenang, tinggal ngerjain yang lain. Dan setelah masakan emak selesai, si kakak langsung minta makan. Nah, itu dia lagi makan. Makan apa? Jagung.
Oke, setelah selesai masak dan sudah kasih makan si kakak, lanjut balik lagi ke dapur untuk nyuci piring bekas tadi emak masak ya. Jadi apa namanya, emak tuh kalau nyuci tuh kayak gini nih. Siapa yang kayak emak kalau nyuci? Jadi piringnya dicuci dulu, cuciannya dicuci dulu, baru dibilas. Karena ada yang kalau nyuci itu nyuci sambil bilas gitu ya. Pokoknya apapun, gimana pun cara kalian nyuci piring, yang penting piringnya, yang penting cuciannya semuanya itu bersih ya. Apapun bagaimanapun cara cucinya. Oke? Nah, cuciannya ini yang sudah emak bilas, emak taruh di atas dulu ya. Itu buat nirisin airnya. Nanti setelah airnya tiris, kering, baru emak pindahin ke lemari piring. Oke, setelah cuci piring, emak lanjut bersih-bersih daerah kompor. Nah, ini yang banyak banget cipratan minyak ya. Jadi emak bersihin. Juga tembok-temboknya itu juga emak bersihin. Karena banyak banget sisa-sisa tadi masakan ya, jatuh atau ada yang nempel di kompor gitu. Jadi kita kalau masak itu memang harus diwajibkan habis masak itu bersihin area dapur ya, biar kelihatan bersih dan kita juga semangat untuk masaknya lagi. Nah, ini khususnya di bawah kompor ini kan pasti banyak ya sisa-sisa masakan yang jatuh. Juga kotoran-kotoran dari kompor. Jadi kita mesti rajin ngebersihinnya. Pakai lap aja sama sedikit air cuci piring, cairan cuci piring. Dan juga emak bersihin area wastafel ini juga ya, area yang juga kalau kita habis masak itu pasti kotor juga ya. Kita lap dinding-dindingnya. Nah, ini emak sebenarnya ngebersihinnya itu hanya pakai ini aja, air sabun cucian piring ya, air sunlight gitu ya. Jadi minyak-minyak yang ada yang lengket itu jadi keangkat gitu. Jadi bersih dan juga wangi. Akhirnya selesai juga hari ini masak dan bersih-bersih dapur. Nah, nih ya, dapurnya udah bersih lagi, sudah rapi lagi. Jadi nanti kalau mau masak kita jadi semangat deh. Terima kasih sudah menyaksikan Diary Emak hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Juga tungguin video-video terbaru dari Emak. Sampai jumpa di Diary Emak berikutnya. Sarang heo.